Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Miftahul Fajar Ramadan dengan NIM 121190111 dari Prodi Teknik Industri, kelas Studium General RTI A. Di sini saya akan memaparkan kembali hasil resume saya mengenai modul 5 Elsevier Researcher Academy yang berjudul Mengkomunikasikan Penelitian Anda. Yang pertama itu ada dampak sosial. Makalah Anda mungkin dihargai oleh rekan-rekan Anda, tetapi semakin lama itu hanya satu bagian dari teka-teki. Hari-hari ini, pemberi dana sering meminta Anda untuk menunjukkan bahwa pekerjaan Anda juga memiliki relevansi di luar bidang akademik. Tapi apa bentuk dampak sosial itu dan bagaimana Anda bisa menunjukkannya? Yang pertama itu ada empati. Menurut Clark tahun 1980 pada bukunya halaman 187, disebutkan kapasitas unik. Empati adalah kapasitas unik yang dimiliki manusia untuk merasakan pengalaman, kebutuhan, aspirasi, frustasi, kesedihan, kegembiraan, kecemasan, sakit hati, atau kelaparan orang lain seolah-olah itu adalah pengalamannya sendiri. Selanjutnya itu mengapa empati itu penting? Empati itu penting karena yang pertama memberi kita memberi kita kemampuan untuk melihat dan merasakan dunia dari sudut pandang orang lain. Dan yang kedua, ini berkaitan dengan peningkatan pemikiran kritis, kreativitas, imajinasi, dan motivasi. Kalau tadi udah ngebahas mengapa empati itu penting, sekarang akan dibahas apakah empati itu bisa dilatih. Jawabannya ya, bisa. Karena yang pertama itu tingkat empati setiap individu itu berbeda-beda, tetapi dapat dilatih. Yang kedua, proses refleksi, misalkan seperti berdiskusi, menulis, atau menggambar, dapat memperluas dengan melakukan refleksi tadi yang seperti diskusi, menulis, menggambar itu dapat memperluas perspektif yang mampu membangkitkan empati kita. Selanjutnya kalau tadi kita udah bahas empati, sekarang ada in-depth review. In-depth apa ya? Wawancara mendalam. Apa sih wawancara mendalam itu? Wawancara mendalam adalah penelitian mengikuti panduan wawancara atau peta topik sambil melakukan fleksibilitas untuk menyimpang dari atau menyelidiki topik tertentu. Sekarang kalau tadi mengapa empati itu penting, sekarang akan dibahas mengapa menggunakan wawancara mendalam. Wawancara mendalam itu digunakan karena yang pertama itu untuk memahami alur kerja, masalah, serta proses pengambilan keputusan, prioritas, motivasi, dan perasaan seseorang. Yang kedua, metode wawancara mendalam merupakan metode yang fleksibel. Selanjutnya itu ada tips wawancara mendalam. Yang pertama, tentukan fokus wawancara. Prioritaskan 3 pertanyaan yang paling penting yang harus Anda jawab. Jadi dengan memprioritaskan 3 pertanyaan penting ini, diharapkan wawancaranya itu tidak melebar dan gak jadi kemana-mana. Jadi fokus terhadap pertanyaan yang paling penting untuk dijawab. Yang kedua, ajukan pertanyaan tentang situasi tertentu di masa lalu. Hindari hindari pertanyaan umum di masa lalu atau pertanyaan hipotesis tentang masa depan. Kalau tadi udah ada empati dan wawancara mendalam, yang selanjutnya itu ada pemetaan perjalanan. Pemetaan perjalanan atau journey mapping merupakan visualisasi proses yang dilalui oleh seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Itu langkah-langkah untuk menyusun pemetaan perjalanan itu, yang pertama, menyusun serangkaian tindakan pengguna ke dalam garis waktu. Yang kedua, penuhi pikiran dan emosi pengguna untuk membuat narasi. Dan yang ketiga, padatkan dan poles menjadi
menjadi visualisasi perjalanan seseorang. Eh, yang selanjutnya, bagaimana Anda bisa menggunakan pemetaan perjalanan. Yang pertama itu melalui wawancara mendalam yang udah dibahas tadi, yang dibahas sebelumnya. Yang kedua, penelitian observasional. Yang ketiga, secara langsung atau jarak jauh. Dan yang keempat, secara digital atau dalam media fisik. Kapan sih kita perlu menggunakan pemetaan perjalanan ini? Yang pertama itu ketika kita dalam penelitian eksplorasi. Yang kedua, kita menggunakannya untuk memvalidasi primer atau sekunder temuan penelitian. Dan yang ketiga, dalam lokakarya atau workshop pemikiran yang membahas tentang pemikiran desain. Yang selanjutnya itu mengapa menggunakan peta perjalanan gitu. Alasan dari penggunaan peta perjalanan ini. Yang pertama, mengerti dan berempati pada setiap fase, rasa sakit dan sentimen terkait dalam perjalanan pengguna. Yang kedua, melibatkan pengguna dalam menciptakan pengetahuan bersama, memberdayakan pasien untuk memiliki cerita mereka dan mengendalikan narasi mereka, bekerja melalui ingatan dan terlibat dalam refleksi yang lebih dalam. Selanjutnya, mengapa menggunakan peta perjalanan? Yang ketiga itu ada memfasilitasi percakapan dan model mental yang selaras untuk tim proyek, berikan dasar untuk pengambilan keputusan saat tim bergerak maju. Yang kedua, komunikasikan pemahaman tentang penggunaan atau layanan Anda kepada semua yang terlibat dengan cara yang mudah diingat dan ringkas. Yang selanjutnya itu ada photo voice. Menurut Wang dan Buris pada tahun 1997 pada bukunya halaman 369 disebutkan photo voice merupakan sebuah proses di mana orang dapat mengidentifikasi, mewakili, dan meningkatkan komunitas mereka melalui teknik fotografi tertentu. Kita ada alasan mengapa harus menggunakan photo voice. Yang pertama ada limitation atau kekurangannya, kelemahannya, keterbatasannya, yaitu memakan waktu, dilema etika, dan masalah teknis. Adapun kelebihannya itu penghargaan untuk peserta, penghargaan untuk penelitian, mengatasi ketidakseimbangan kekuatan, dapat diakses kolaboratif, berdampak langsung untuk jangkauan yang jauh, dan perubahan sosial. Yang selanjutnya itu ada memastikan visibilitas. Dengan begitu banyak penelitian baru yang diterbitkan setiap tahun, tidak pernah lebih penting untuk secara aktif mempromosikan makalah Anda. Anda akan mendengar tentang pentingnya SEO atau Search Engine Optimization, CEO, Search Engine Optimization, dan hal-hal yang perlu dipertimbangkan saat menulis makalah Anda. Adapun strategi bagi ilmuwan untuk mengkomunikasikan penelitian mereka dan menciptakan merek. Yang pertama itu publikasi itu dapat melalui buku, jurnal, ataupun hak paten. Yang kedua itu melalui konferensi ilmiah. Yang ketiga outreach. Yang keempat press release organization press release. Yang kelima ada sudut pandang pengguna pemeran atau peralatan. Yang keenam ada melalui media sosial yang dapat berupa Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, hingga ke YouTube. Selanjutnya menggunakan sumber daya ilmiah
elektronik seperti Mendeley dan ORCID yang sudah dibahas pada modul sebelumnya. Selanjutnya ada media sosial untuk peneliti. Mengapa penel- mengapa peneliti perlu untuk menggunakan media sosial? Dalam melakukan penelitian perlu untuk menggunakan media sosial untuk yang pertama itu untuk melayani kita sebagai makhluk sosial. Yang kedua, media sosial sudah ada sejak adanya sistem pos. Dan yang ketiga, merupakan jaringan untuk mendapatkan reputasi, bertukar ide, dan bertukar hasil. Selanjutnya itu ada mempromosikan penelitian Anda untuk dampak maksimum. Promosikan penelitian Anda untuk dampak yang maksimum. Adapun langkah-langkah untuk memastikan penelitian Anda diperhatikan, itu yang pertama, mempersiapkan artikel Anda, yang kedua, mempromosikan artikel yang telah diterbitkan, yang ketiga, memantau artikel Anda sendiri. Selanjutnya itu ada inklusi dan keanekaragaman untuk peneliti. Menurut data terbaru, keragaman dalam akademisi mengarah pada penelitian ilmiah yang lebih berdampak. Oleh karena itu, penciptaan lingkungan di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil sangat penting untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Tapi bagaimana caranya itu gimana gitu? Adapun manfaat dari menintegrasikan seks, jenis kelamin, dan interseksionality, itu yang pertama itu ada penemuan ilmiah. Yang kedua ada metodologi penelitian yang lebih baik. Dan yang ketiga, tingkatan kesetaraan sosial. Dan selanjutnya itu ada inklusi dan keanekaragaman dalam penerbitan ilmiah. Akan datang lebih banyak lagi memperluas janji gender kami, di mana keragaman pada penulis, pengulas konten kami di luar jenis kelamin. Memperluas meningkatnya penghargaan ilmuwan, hitam yang meningkatkan dan penghargaan memperluas konten, lintas jurnal, dan menggunakan platform tambahan seperti Sel Mentor. Memperluas koneksi dengan komunitas, lokakarya atau workshop, penjangkauan editorial, memperluas bagaimana kami mengevaluasi dan mengkomunikasikan penggunaan dan data bahasa yang meninjau kembali kebijakan pelaporan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk bab modul kelima ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.